Anak sematawayang yang kami harapkan menjadi pewaris bisnis keluarga, malah memilih menjadi anak pang dan hidup di jalanan. Apa yang sebenarnya ia tuju? Angin senja berembus lembut di balkon lantai 2 rumah kami. Dari sini, gedung-gedung tinggi kota tampak berpendar dalam cahaya lampu yang mulai menyala. Aku menghela napas panjang, membiarkan pikiranku mengembara dalam keresahan yang telah lama bersarang di hatiku. Masih belum pulang? Suara suamiku, Bram, terdengar dari belakang. Aku menoleh dan menemukan sosoknya yang berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya tampak letih, meski garis ketegasan di matanya tetap tak luntur. Bram adalah pria pekerja keras yang membangun bisnisnya dari nol, seorang visioner yang kini memiliki kerajaan bisnis sendiri. Ia ingin mewariskan segalanya kepada putra kami, Dika, anak sematawayang yang seharusnya menjadi penerusnya. Namun, Dika menolak. Ia lebih memilih hidup bebas, bergaul dengan anak-anak pang, meninggalkan kemewahan yang telah kami sediakan. Aku tadi coba telepon, tapi dia tidak jawab, kataku pelan. Bram mendekat, berdiri di sampingku dengan sorot mata tajam mengarah ke jalanan di bawah. Dia pasti masih bersama anak-anak jalanan itu, gumamnya penuh kekesalan. Aku terdiam. Kami sudah berulang kali berbicara soal ini, dan selalu berakhir dengan perdebatan. Bram yakin bahwa ini hanya bentuk pemberontakan remaja yang akan berlalu seiring waktu. Tapi semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pemberontakan. Dika bukan sekadar anak nakal yang ingin melawan orang tuanya. Dia menjauhi uang, menolak kemewahan, dan bahkan membenci dunia yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku hanya belum tahu alasannya. Malam semakin larut, namun Dika belum juga pulang. Aku masih duduk di ruang keluarga, menatap ponselku yang tetap sunyi. Berulang kali aku menghubunginya, dan berulang kali panggilanku berujung pada nada sambung yang tak berjawab. Diana, kamu tunggu sampai kapan? Suara Bram terdengar dari tangga. Ia baru saja turun dari lantai atas, mengenakan kaos santai dan celana panjang. Aku menoleh sekilas. Sampai Dika pulang, jawabku singkat. Bram mendesah, lalu berjalan mendekat. Dia sudah besar. Kita nggak bisa terus-terusan mengontrol hidupnya. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Aku tahu dia sudah besar, Bram. Tapi dia anak kita. Pulang malam terus, tidak jelas kegiatannya. Dan yang lebih parah, dia sama sekali tidak mau bicara dengan kita. Bram mengusap wajahnya. Aku juga kesal. Tapi kita sudah coba segalanya. Dia nggak mau kuliah, nggak mau kerja di perusahaan kita. Bahkan uang pun dia tolak. Aku nggak ngerti. Diana, seakan-akan dia ingin hidup susah. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang memuncak. Sejak lulus SMA, Dika menolak segala rencana yang kami siapkan untuknya. Kami sudah menawarkannya universitas terbaik, pelatihan bisnis, bahkan kesempatan untuk perlahan mengambil alih beberapa divisi perusahaan keluarga. Tapi dia menolak semuanya. Lalu suatu hari, dia pergi begitu saja, mengenakan jaket lusuh, rambut acak-acakan, dan hidup di jalanan bersama kelompok pangnya. Awalnya kami mengira ini hanya fase. Sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, lalu dia akan kembali. Tapi waktu terus berjalan, dan dia tetap seperti itu. Bram akhirnya menyerah. Tapi aku tidak. Aku menatap jam di dinding. Hampir pukul 1 dini hari. Aku meraih ponsel dan mencoba meneleponnya sekali lagi. Kali ini, setelah beberapa detik, panggilan tersambung. Dika. Suara di seberang sunyi. Lalu terdengar suara napas yang berat. Ibu, jangan tunggu aku. Suaranya terdengar lelah, datar. Aku terdiam. Di mana kamu? Pulang. Nak,
Kita bisa bicara baik-baik. Aku sibuk, Bu. Sibuk apa? Ini sudah tengah malam. Kamu ada di mana? Aku bisa jemput. Terdengar suara keributan di latar belakang, seperti suara kendaraan lewat dan obrolan ramai. Dika terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku baik-baik saja. Jangan cari aku. Lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Dika menyembunyikan sesuatu. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Aku duduk terdiam di sofa, memandangi layar ponsel yang baru saja menampilkan panggilan terputus dari Dika. Jantungku masih berdetak cepat. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan yang tak ingin kubayangkan. Apa katanya? Tanya Bram, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tegang. Aku mendongak menatapnya. Dia bilang dia baik-baik saja. Tapi aku tahu dia berbohong. Bram mengembuskan napas panjang. Ia berjalan mendekat, duduk di sebelahku, lalu meraih gelas air di atas meja. Diana, mungkin kita harus belajar menerima. Mungkin ini jalan yang dia pilih. Aku menggeleng cepat. Bukan ini, Bram. Bukan ini yang dia inginkan. Aku ibunya. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bram tidak langsung membalas. Ia hanya mengamati ekspresiku sejenak sebelum akhirnya bersuara pelan. Kalau kamu yakin, apa yang mau kamu lakukan? Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa diam saja. Aku akan mencari tahu di mana dia, gumamku. Bram mengernyit. Diana, kamu mau mencari Dika kemana? Kita bahkan gak tahu dia ada di mana sekarang. Aku terdiam. Memang benar, aku tidak tahu di mana Dika tinggal sekarang. Sejak meninggalkan rumah, dia hampir tidak pernah memberitahu keberadaannya. Kami hanya tahu dia sering berkumpul dengan komunitas punk di beberapa sudut kota. Tapi itu pun selalu berpindah-pindah. Tapi aku punya satu petunjuk. Dika pernah punya seorang teman dekat. Seseorang yang dulu sering datang ke rumah sebelum akhirnya ikut menghilang bersama Dika. Namanya Reno. Mungkin dia tahu sesuatu. Aku akan cari Reno, kataku mantap. Bram menatapku ragu, tapi ia tidak membantah. Aku tahu dia juga ingin tahu alasan dibalik perubahan drastis anak kami. Aku berdiri, mengambil jaket dari sandaran sofa. Aku akan coba cari informasi besok pagi. Bram memegang lenganku sebelum aku pergi. Diana, hati-hati. Aku mengangguk. Aku tidak akan diam saja dan menunggu Dika pulang dengan sendirinya. Jika dia tidak mau kembali, aku yang akan mencarinya. Dan aku akan menemukan jawabannya. Keesokan paginya, aku sudah berada di belakang kemudi, menyusuri jalanan kota dengan perasaan was-was. Aku ingat Reno dulu sering nongkrong di sekitar taman kota, bersama anak-anak jalanan lainnya. Aku tidak tahu apakah dia masih ada di sana, tapi itu satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Saat tiba, aku memarkir mobil di pinggir jalan dan melangkah masuk ke area taman yang cukup ramai. Ada beberapa kelompok anak muda yang duduk bergerombol, beberapa mengenakan jaket kulit dengan rambut dicat mencolok, ciri khas komunitas punk yang sering Dika ikuti. Aku berjalan pelan, memperhatikan wajah-wajah mereka satu persatu, berharap menemukan sosok yang familiar. Dan akhirnya aku melihatnya. Reno duduk di bangku taman, mengenakan kaos hitam pudar dan celana jeans sobek. Rambutnya sedikit lebih panjang dibanding terakhir kali aku melihatnya, dengan anting kecil di telinganya. Aku menghela napas dan melangkah mendekatinya. Reno. Dia menoleh cepat, jelas terkejut melihatku. Sekilas aku melihat ekspresi waspada di wajahnya, tapi ia segera menyembunyikannya di balik senyum tipis. Tante Diana. Aku duduk di sebelahnya tanpa menunggu undangan. Aku mau bicara. Reno mengangkat alis. Tentang Dika. Aku mengangguk.
Dia terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke depan. Aku nggak tahu dia di mana. Aku mendesah. Reno, aku tahu kamu dekat dengan Dika. Aku cuma mau tahu apakah dia baik-baik saja. Reno menelan ludah, lalu menatapku. Tante, Dika memang bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Aku menatap matanya tajam. Kalau begitu, jelaskan padaku. Kenapa dia meninggalkan semuanya? Kenapa dia menolak bisnis keluarganya? Kenapa dia memilih hidup di jalanan? Reno menggeleng pelan. Aku nggak bisa bilang. Tante. Dadaku terasa sesak. Aku tahu Reno menyembunyikan sesuatu. Aku ibunya. Reno. Suaraku melemah. Apapun alasannya, aku ingin tahu. Reno menghela napas panjang. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, Dika nggak cuma sekadar hidup bebas, Tante. Dia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar. Tapi dia nggak ingin kalian tahu. Aku terdiam. Hatiku berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyaku hati-hati. Reno menggigit bibir, ragu untuk melanjutkan. Tapi sebelum dia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dari kejauhan. Reno, ayo pergi, ada razia. Reno langsung berdiri. Ia menatapku sekilas sebelum berbisik. Tante, lebih baik jangan cari tahu. Lalu, tanpa menunggu tanggapanku, dia berlari mengikuti teman-temannya, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku masih duduk di bangku taman, memandangi arah Reno menghilang. Hatiku berdegup kencang. Kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Dika nggak cuma sekadar hidup bebas. Tante, dia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar. Tapi dia nggak ingin kalian tahu. Aku mencoba mencerna maksudnya. Selama ini aku dan Bram mengira Dika hanya memberontak, ingin hidup tanpa aturan, menolak warisan bisnis keluarga. Tapi kalimat Reno memberi isyarat lain. Dika tidak hanya sekadar menolak hidup mewah. Dia memiliki tujuan. Tapi apa? Aku mengambil napas panjang, berusaha menenangkan diri. Reno jelas tahu lebih banyak, tapi dia tidak mau bicara. Aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan informasi. Satu-satunya orang yang bisa memberikanku petunjuk adalah Dika sendiri. Aku harus mencarinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan di mana aku bisa menemukan Dika. Ponselnya pasti sengaja dimatikan, dan Reno sudah jelas menutup mulut. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan ke balkon dan menatap kota yang masih hidup di bawah sana. Lampu-lampu gedung, kendaraan yang melaju di jalan raya, suara samar musik dari kejauhan, semuanya terasa asing malam ini. Di mana Dika sekarang? Aku mencoba mengingat kembali. Dulu, sebelum benar-benar meninggalkan rumah, Dika sering menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat itu tidak mewah, hanya sebuah kedai kopi sederhana dengan suasana yang tenang. Mungkin dia masih ke sana. Aku mengambil jaket dan tas, lalu keluar dari kamar. Bram yang tengah membaca dokumen di ruang kerja menatapku dengan alis berkerut. Mau kemana malam-malam begini? Aku mau cari Dika, jawabku jujur. Bram mendesah, menutup dokumennya. Diana, kamu tahu ini bisa membahayakanmu? Kalau Dika memang ingin ditemukan, dia pasti sudah pulang. Aku menatapnya dalam. Bram, aku nggak bisa duduk diam. Dia menatapku beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas dan mengalah. Baiklah, aku ikut. Kami tiba di kafe itu hampir tengah malam. Tempatnya masih buka, meskipun hanya ada segelintir pelanggan. Aku langsung melangkah masuk. Mataku menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada Dika. Aku berjalan ke arah barista yang tengah membersihkan meja. Permisi,
Sapaku. Pria muda itu menoleh. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Dika. Apa kamu pernah melihat anak ini datang ke sini? Barista itu menatap foto Dika beberapa saat, lalu mengangguk. Oh, Mas Dika? Dia sering ke sini, Bu. Tapi sudah beberapa hari ini saya nggak lihat dia. Jantungku berdebar. Terakhir dia ke sini, dia ngomong apa? Tanyaku cepat. Barista itu berpikir sejenak. Dia kayaknya lagi nunggu seseorang. Dia duduk di pojokan sana, katanya sambil menunjuk sebuah sudut ruangan. Kelihatan gelisah. Aku dan Bram saling berpandangan. Nunggu siapa? Tanya Bram. Barista mengangkat bahu. Nggak tahu, Pak. Tapi kelihatannya serius. Dia cuma pesan kopi hitam, terus sibuk ngetik di laptopnya. Terus ada seseorang yang datang. Aku menegang. Siapa? Saya nggak begitu kenal, Bu. Tapi dia pakai jaket hitam dan topi. Mereka ngobrol sebentar, terus keluar bareng. Bram menggenggam tanganku, seolah ikut merasakan kecemasanku. Apa dia terlihat dalam masalah? Tanyaku hati-hati. Barista tampak ragu. Saya nggak tahu pasti, Bu. Tapi Dika kelihatan tegang. Aku menarik napas dalam-dalam. Dika tidak hanya menghilang, dia mungkin terlibat sesuatu yang serius. Dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Aku meninggalkan kafe dengan langkah berat. Meski mendapatkan sedikit petunjuk, aku masih belum tahu pasti apa yang sedang Dika lakukan. Bram berjalan di sampingku, diam dengan ekspresi serius. Sesampainya di mobil, aku membuka pintu dan duduk di kursi penumpang, sementara Bram mengambil tempat di belakang kemudi. Kita mau kemana sekarang? Tanyanya. Aku menggigit bibir. Aku nggak tahu, tapi aku nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Bram menghela napas panjang, menyalakan mesin mobil, namun tidak langsung melajukan kendaraan. Diana, kita sudah cari Dika kemana-mana. Kalau dia nggak mau ditemukan, sekeras apapun usaha kita, dia akan tetap menghindar. Aku memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang temaram. Dalam hati aku tahu Bram ada benarnya. Dika selalu menghindar. Tapi aku juga tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Reno bilang Dika sedang melakukan sesuatu yang lebih besar. Gumamku pelan. Bram menoleh sekilas. Maksudmu? Aku nggak tahu pasti. Tapi ini bukan sekadar pemberontakan biasa. Dia tidak hanya menolak warisan kita, Bram. Ada hal lain yang lebih penting baginya. Bram mengetukkan jemarinya di setir. Berpikir, kalau memang ada sesuatu yang dia lakukan, pasti ada jejaknya. Aku langsung mengangkat wajah, menatapnya penuh harap. Kamu benar. Mungkin kita bisa cari tahu dari orang-orang yang pernah berurusan dengannya. Bram mengangguk pelan. Kamu ingat siapa saja yang pernah dekat dengan Dika, selain Reno? Aku berpikir keras. Lalu, satu nama muncul di benakku. Rio. Bram menyipitkan mata. Rio? Siapa dia? Teman Dika sejak SMP. Mereka dulu dekat. Tapi setelah Dika mulai masuk komunitas punk, aku jarang melihat mereka bersama lagi. Tapi aku pernah dengar Rio sekarang bekerja di sebuah warnet. Dan dia masih suka nongkrong di beberapa tempat yang dulu sering mereka datangi. Bram langsung menyalakan mesin mobil. Kalau begitu, kita cari dia. Kami tiba di sebuah warnet kecil di pinggir kota. Tempatnya agak gelap, dengan beberapa anak muda yang sibuk di depan layar komputer. Beberapa di antaranya memakai headset besar, tampak fokus pada game yang mereka mainkan. Aku dan Bram melangkah masuk.
Seorang pria muda yang duduk di meja kasir menoleh ke arah kami. Ia tampak terkejut melihat dua orang dewasa berpakaian rapi memasuki tempat seperti ini. Bram langsung bertanya, "Kamu tahu Rio?" Pria itu mengangkat alis, lalu mengangguk. "Rio lagi di dalam, Pak. Komputer nomor 7. Aku dan Bram melangkah masuk, melewati deretan komputer yang berjejer rapi. Di pojok ruangan, seorang pemuda mengenakan hoodie abu-abu duduk dengan mata fokus pada layar monitor. Aku berdiri di belakangnya. "Rio." Pemuda itu menoleh, lalu matanya membesar saat melihatku. "Tante Diana." Aku langsung duduk di kursi kosong di sebelahnya, sementara Bram berdiri di belakangku. "Aku mau bicara." Rio menatap Bram dengan tatapan curiga. "Tante nyari Dika?" "Ya." Aku mengangguk. Rio menatap layar komputernya beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas. "Aku udah lama nggak ketemu dia, Tante." Aku menatapnya tajam. "Jangan bohong, Rio. Aku tahu kamu pasti tahu sesuatu." Rio menggigit bibir, tampak ragu. Aku merogoh tas, mengambil ponselku, lalu menunjukkan foto Dika. "Dia anakku, Rio. Aku cuma ingin tahu dia baik-baik saja atau tidak." Rio menatapku lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Dika nggak seperti yang Tante pikir." Aku menegang. "Maksudmu?" Rio bersandar di kursinya, menatap langit-langit sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dia bukan sekadar anak pang yang hidup di jalanan, Tante. Dia punya misi." Jantungku berdegup kencang. "Misi apa?" tanyaku cepat. Rio menggeleng. Aku nggak bisa bilang. Aku mengepalkan tangan. "Rio, tolong. Aku ibunya." Rio menatapku dengan mata penuh keraguan. Ia tampak ingin berbicara, tapi menahan diri. Lalu, seolah mengambil keputusan, ia menutup layar komputernya dan berdiri. "Kalau Tante benar-benar mau tahu, besok malam datang ke gudang kosong di belakang pasar lama." Aku dan Bram saling berpandangan. "Ada apa di sana?" tanya Bram. Rio menatap kami serius. Jawaban yang Tante cari. Alam berikutnya, aku dan Bram tiba di sekitar pasar lama. Suasananya suram. Sebagian besar kios sudah tutup, menyisakan beberapa pedagang kaki lima yang masih menjajakan dagangan mereka. Lampu jalan redup, dan bau campuran asap gorengan serta aroma tanah basah memenuhi udara. Bram menghentikan mobil di pinggir jalan. "Kamu yakin ini tempatnya?" tanyanya. Suaranya penuh kewaspadaan. Aku menatap sekitar, lalu mengangguk pelan. Rio bilang gudang kosong di belakang pasar. "Itu pasti di sana." Aku menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlihat kumuh. Dindingnya mulai mengelupas, dan sebagian atapnya terlihat bolong. Tidak ada penerangan sama sekali di sekitarnya. Hanya cahaya remang dari kejauhan yang samar-samar menerangi area itu. Bram meraih tanganku. "Kalau ini berbahaya, kita pergi sekarang juga." Aku menatapnya. "Tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya, Bram." Bram menghela napas, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah. Aku di depan, kamu di belakangku." Kami berjalan mendekati gudang dengan langkah hati-hati. Dari luar, tempat itu terlihat sepi, tetapi saat kami semakin dekat, terdengar suara samar orang-orang berbicara di dalam. Bram menoleh padaku sebelum akhirnya mendorong pintu gudang yang sedikit terbuka. Yang aku lihat di dalam benar-benar di luar dugaanku. Gudang itu bukan tempat kosong yang kumuh dan tak terpakai seperti yang aku kira. Di dalam, ada beberapa meja panjang dengan tumpukan dokumen, laptop, dan beberapa orang muda yang tengah berdiskusi serius. Dinding-dindingnya dipenuhi peta, coretan, serta gambar-gambar yang aku tidak mengerti.
Ada papan tulis besar dengan tulisan tangan yang tampak seperti data dan strategi. Aku berdiri di ambang pintu, terkejut. Lalu, di tengah ruangan itu, aku melihatnya. Dika. Anakku berdiri di sana, mengenakan kaos hitam lusuh dan celana jeans sobek. Rambutnya masih gondrong, dengan anting kecil di telinga. Dia tampak lebih dewasa daripada terakhir kali aku melihatnya. Dika menatap kami, ekspresinya kaget. Tante. Rio juga ada di sana, tampak sedikit panik. Bram segera maju, nada suaranya tajam. Dika, apa-apaan ini? Dika masih menatapku, wajahnya penuh dengan emosi yang sulit kuartikan. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Kalian gak seharusnya ada di sini." Jantungku mencelos. "Apa yang sedang kamu lakukan, Dika?" tanyaku pelan. Dika menatapku lama, lalu akhirnya menghela napas dan berkata, "Aku sedang menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis keluarga." Aku berdiri membeku di ambang pintu, sementara Dika menatapku dengan mata yang penuh rahasia. Bram melangkah maju, suaranya rendah namun tajam. "Dika, apa maksudmu? Apa yang lebih besar dari keluarga kita?" Dika tidak langsung menjawab. Dia menatap Rio sejenak, lalu kembali menatap kami. Ekspresinya bukan ekspresi anak yang memberontak, bukan juga seorang anak yang hanya ingin bebas. Ini ekspresi seseorang yang memiliki misi. Dika mengisyaratkan kami untuk mengikutinya ke sudut ruangan yang lebih sepi. Dia menarik napas panjang, seolah berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Ayah, Ibu," katanya akhirnya. "Aku tahu kalian mengira aku hanya menolak warisan, hidup sembarangan sebagai anak pang. Tapi itu tidak benar." Aku menelan ludah, jantungku berdebar. Lalu, apa yang benar? Dika bersandar pada dinding, menatap kami dengan sorot mata yang tajam. "Aku sudah melihat banyak hal di jalanan, Bu. Aku melihat orang-orang yang harus berjuang untuk makan sehari-hari. Anak-anak yang tidur di emperan toko tanpa tahu apakah mereka bisa bertahan sampai besok. Aku melihat ketidakadilan di mana-mana, dan aku sadar, uang bukan segalanya." Bram menyela dengan suara penuh amarah. "Dan menurutmu meninggalkan keluargamu, memilih hidup liar, adalah cara untuk memperbaiki dunia?" Dika tersenyum kecil, tapi senyumnya pahit. "Bukan begitu. Yah, aku nggak meninggalkan keluarga. Aku memilih jalan yang berbeda. Aku nggak bisa diam di balik meja kantor, mengelola perusahaan yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Aku ingin melakukan sesuatu yang nyata." Aku meremas jemariku. "Lalu, apa yang kamu lakukan di sini?" Dika menatap kami dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan tegas, "Aku membangun jaringan untuk membantu orang-orang yang terlupakan." Ruangan itu terasa sunyi setelah Dika mengucapkan kata-kata itu. Aku butuh beberapa detik untuk mencerna semuanya. "Bantu orang-orang yang terlupakan," ulangku lirih. Dika mengangguk. "Kami mengumpulkan data, mengorganisir bantuan, mencari cara agar orang-orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka." Aku melirik sekeliling ruangan. Kini, papan tulis besar yang penuh dengan peta dan catatan mulai masuk akal. Mereka bukan sekadar kumpulan anak muda yang berkumpul tanpa arah. Mereka merencanakan sesuatu. Bram masih terlihat skeptis. "Dika, kalau kamu benar-benar ingin membantu, kamu bisa menggunakan sumber daya keluarga kita. Kita punya uang, koneksi. Kenapa kamu memilih cara seperti ini? Tinggal di jalanan, berbaur dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal." Dika menatap ayahnya dengan ekspresi penuh keteguhan. "Justru karena aku mengenal mereka. Yah, aku melihat langsung kehidupan mereka. Aku tahu siapa yang benar-benar butuh bantuan,
dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan. Kalau aku tetap berada di rumah, aku hanya akan melihat angka-angka di laporan keuangan, tapi aku nggak akan benar-benar paham apa yang terjadi di luar sana. Aku merasa kepalaku semakin berat. Dika bukan hanya kabur dari tanggung jawab keluarga. Dia telah menciptakan kehidupannya sendiri, kehidupan yang jauh dari ekspektasi kami. Aku ingin marah, ingin memintanya pulang. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku berpikir. Dia benar-benar percaya dengan apa yang dia lakukan. Aku mengambil napas panjang. Dika, apakah ini alasan kenapa kamu menolak bisnis keluarga kita? Dika menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Aku nggak bisa menjalani sesuatu yang nggak aku yakini, Bu. Aku menatap wajah Dika, mencoba menemukan anak kecil yang dulu ku gendong, yang dulu tertawa di pangkuanku saat aku mendongeng sebelum tidur. Tapi di hadapanku sekarang, berdiri seorang pemuda dengan tatapan yang tidak lagi goyah. Apa kamu tahu? Suaraku keluar lebih lemah dari yang kuinginkan. Berapa banyak air mata yang ibu keluarkan karena mengira kamu hilang? Kamu bahkan tidak pernah menghubungi kami. Dika, kau pergi tanpa jejak. Dika terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku tahu, Bu. Aku minta maaf. Kata-katanya terdengar tulus, tapi itu tidak cukup untuk mengobati luka di hatiku. Bram menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Dika, kita membangun semua ini untukmu. Perusahaan, bisnis, semuanya. Itu bukan cuma tentang uang. Ini tentang keluarga. Tentang warisan yang bisa kamu lanjutkan. Dika tersenyum kecil, senyuman yang terasa begitu jauh dari kami. Dan justru karena itu aku pergi. Yah, aku nggak mau hidup dalam bayangan yang sudah ditentukan orang lain. Aku mau menciptakan sesuatu yang benar-benar berarti untukku. Aku meremas jemariku, mencoba memahami anakku sendiri. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini, Dika? Apa rencana kalian sebenarnya? Dika menoleh ke Rio, seolah meminta izin. Rio hanya mengangguk. Dika lalu menatap kami lagi. Suaranya tegas. Kami membangun sistem bantuan berbasis komunitas. Kami bekerja sama dengan orang-orang di jalanan, dengan aktivis sosial, dengan mereka yang selama ini diabaikan. Kami mencari tahu di mana ada ketidakadilan, siapa yang butuh pertolongan, dan bagaimana kami bisa membantu tanpa harus bergantung pada pemerintah atau perusahaan besar. Bram menatap sekeliling ruangan, ekspresinya semakin tegang. Kalian mendanai semua ini dari mana? Dika menghela napas panjang. Dari berbagai sumber. Donasi, crowdfunding, dan ya, sebagian dari uangku sendiri. Aku tersentak. Uangmu sendiri? Dari mana kamu dapat uang? Dika. Dika terdiam. Bram melangkah lebih dekat. Matanya menyipit penuh curiga. Jangan bilang kamu menggunakan uang yang kami berikan selama ini. Dika menatap ayahnya tanpa menghindar. Aku nggak mencuri. Yah, aku hanya menggunakannya untuk sesuatu yang lebih berguna. Aku bisa merasakan emosi Bram mendidih. Itu uang keluarga. Itu bukan untuk kamu hambur-hamburkan dalam proyek idealismemu. Dika mengepalkan tangannya, tapi suaranya tetap tenang. Dan bisnis keluarga itu juga dibangun dengan memanfaatkan kerja keras orang-orang lain, kan? Aku hanya menggunakannya untuk sesuatu yang lebih adil. Bram terdiam, rahangnya mengeras. Aku bisa merasakan udara di ruangan ini semakin tegang. Aku harus berkata sesuatu sebelum keadaan semakin memburuk. Aku menyentuh lengan Bram, mencoba menenangkan suamiku sebelum emosinya meledak. Lalu aku menatap Dika dengan tatapan yang lebih lembut. Dika, apakah ini benar-benar jalan yang ingin kamu pilih? Tanyaku dengan suara pelan. Dika menatapku dalam-dalam. Tidak ada keraguan di matanya. Iya, Bu.
Jantungku mencelos. Aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada yang sama lagi. Aku duduk di kursi kayu tua di sudut ruangan, merasakan dinginnya lantai semen di bawah kakiku. Dika masih berdiri di hadapanku, teguh pada pendiriannya, sementara Bram mulai mondar-mandir, berusaha meredam emosinya. Kamu sadar enggak, Dika? Bram akhirnya membuka suara. Suaranya syarat emosi. Apa yang kamu lakukan ini berisiko. Kamu pakai uang kita tanpa izin, lalu berurusan dengan orang-orang yang kita bahkan gak tahu siapa mereka. Dika tetap tenang. Aku tahu mereka. Yah, aku hidup bersama mereka. Aku lihat sendiri bagaimana mereka berjuang. Mereka bukan sekadar angka di laporan tahunan. Mereka orang-orang nyata yang butuh bantuan. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dadaku. Tapi, nak, kau tidak bisa mengorbankan dirimu seperti ini. Apa yang kau lakukan itu baik. Ibu tidak menyangkalnya. Tapi, kenapa harus sejauh ini? Kenapa harus meninggalkan kami? Dika menatapku. Kali ini matanya sedikit melembut. Aku nggak pernah meninggalkan kalian, Bu. Aku hanya memilih jalan yang berbeda. Bram mendengus sinis. Kalau kamu tidak meninggalkan kami, kenapa kamu tidak pernah menghubungi? Kenapa kami harus mencari-cari informasi tentang anak kami sendiri? Dika terdiam. Aku bisa melihat ada rasa bersalah di matanya, tapi ia tetap bertahan dengan pendiriannya. Aku takut kalau aku menghubungi kalian, aku akan goyah, katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan. Aku tahu kalau aku bicara dengan ibu akan meminta aku pulang. Dan kalau aku pulang, aku mungkin tidak akan bisa kembali ke sini lagi. Dadaku terasa sesak. Apa itu hal yang buruk? Dika? Pulang ke rumahmu sendiri? Dika tersenyum tipis. Tidak, Bu. Tapi ini rumahku juga. Aku memandang sekeliling. Gudang tua ini, dengan cat yang mengelupas dan bau lembab yang menusuk, tidak pantas disebut rumah. Tapi di sini, aku melihat orang-orang yang percaya pada Dika. Orang-orang yang melihatnya bukan sebagai pewaris perusahaan besar, tetapi sebagai seseorang yang berjuang bersama mereka. Aku bisa menerima kekecewaanku. Aku bisa menerima bahwa Dika memilih jalan yang berbeda. Tapi Bram, aku tahu suamiku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kamu mau hidup seperti ini terus? Bram akhirnya bertanya. Suaranya masih penuh kemarahan yang tertahan. Tanpa kepastian, tanpa masa depan. Dika menatap ayahnya, kali ini dengan sorot mata penuh keyakinan. Ini masa depan yang aku pilih. Yah. Bram tertawa kecil, getir. Jadi, kamu benar-benar menolak bisnis keluarga? Segala yang sudah kami bangun. Dika mengangguk pelan. Aku bukan menolak. Yah, aku hanya tidak ingin menjalani sesuatu yang bukan milikku. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Aku merasakan tangan Bram mengepal di sisinya. Aku tahu suamiku merasa dikhianati. Aku ingin menghentikan ini sebelum segalanya semakin memanas. Aku ingin mencari cara agar kami tidak kehilangan Dika, meskipun dia memilih jalan yang berbeda. Aku menatap anakku dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, beritahu kami, bagaimana caranya agar kami tetap bisa menjadi bagian dari hidupmu?" Dika menatapku, kaget dengan pertanyaanku. Bram menoleh padaku, seolah tidak percaya aku mengatakan itu. Tapi aku tahu, ini satu-satunya cara agar kami tidak benar-benar kehilangan anak kami. Dika terdiam mendengar pertanyaanku. Matanya menatapku dalam, seolah mencari sesuatu di wajahku. Mungkin keraguan, mungkin penolakan. Tapi aku sungguh ingin tahu. Jika aku tidak bisa menariknya kembali, setidaknya aku ingin tahu bagaimana aku bisa tetap menjadi bagian dari hidupnya. Bram masih menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Aku tahu dia kecewa,
marah, bahkan mungkin merasa dikhianati. Baginya, bisnis ini bukan sekadar sumber kekayaan, tapi juga lambang kerja keras yang ingin diwariskan. Dan kini, pewarisnya sendiri menolak segalanya. Aku nggak tahu, Bu. Akhirnya Dika menjawab, suaranya lebih pelan. Aku menghela napas. Setidaknya, beri kami kesempatan untuk mengerti. Kami orang tuamu. Dika, kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dika menatapku, lalu menoleh ke arah ayahnya. Yah, kalau ayah benar-benar ingin tahu, aku bisa tunjukkan semuanya. Tapi aku nggak mau ada penghakiman. Bram mendengus, menyilangkan tangan di dadanya. Baiklah, aku akan melihat. Tapi aku tidak bisa berjanji apa-apa. Dika tersenyum kecil, seolah sudah menduga jawaban itu. Fair enough. Aku tidak tahu kemana anakku akan membawa kami. Tapi jika ini satu-satunya cara untuk memahami dunianya, aku akan mengikutinya. Malam itu, aku dan Bram mengikuti Dika ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai pusat operasi mereka. Tidak jauh dari gudang tadi, tempat itu ternyata sebuah rumah tua yang tampak lebih terawat dibandingkan tempat pertama. Dindingnya masih kokoh meskipun catnya sudah mulai pudar. Dika membuka pintu dan mengajak kami masuk. Begitu melewati ambang pintu, aku langsung disambut oleh pemandangan yang tidak pernah kubayangkan. Di dalam, ada puluhan orang, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, duduk bersama di meja panjang, membahas sesuatu dengan serius. Ada yang mencatat, ada yang mengetik di laptop tua, dan ada yang menempelkan peta besar di dinding dengan banyak titik yang diberi tanda merah. Aku menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar kumpulan anak muda yang hidup bebas tanpa aturan. Ini adalah sebuah sistem. Apa ini? Bram bertanya. Matanya menyapu ruangan. Dika berjalan ke arah meja dan mengambil selembar kertas. Kami mengumpulkan data orang-orang yang butuh bantuan. Misalnya, ada keluarga di pinggiran kota yang rumahnya hampir rubuh. Tapi mereka nggak bisa dapat bantuan karena nggak punya surat-surat resmi. Kami bantu mereka cari solusi, apakah itu lewat advokasi, donasi, atau mencari relawan untuk memperbaiki rumah mereka. Aku melihat selembar foto yang ada di meja. Seorang ibu dengan dua anaknya, duduk di teras rumah yang nyaris roboh. Hatiku mencelos. Dika melanjutkan, ada juga anak-anak jalanan yang butuh sekolah tapi nggak punya akses. Kami bekerja sama dengan komunitas pendidikan untuk memberi mereka kesempatan belajar. Aku menatap wajah-wajah di ruangan ini. Mereka tidak terlihat seperti anak-anak yang hanya ingin memberontak. Mereka punya tujuan. Bram masih terdiam. Ekspresinya sulit ditebak. Aku menyentuh lengannya pelan. Bram. Bram menghela napas panjang, lalu menatap Dika. Ini yang selama ini kamu lakukan. Dika mengangguk. Apa yang membuatmu berpikir bahwa cara ini lebih baik daripada meneruskan bisnis keluarga? Dika tersenyum kecil. Karena bisnis keluarga kita hanya bisa membantu orang-orang yang sudah punya modal. Yah, aku ingin membantu mereka yang bahkan nggak punya apa-apa. Aku melihat Bram mengepalkan tangannya, seolah menahan sesuatu. Aku tahu ini tidak mudah baginya. Aku tahu betapa kerasnya dia bekerja untuk membangun bisnis itu, betapa dia ingin Dika meneruskannya. Tapi aku juga melihat sesuatu di mata Bram yang membuatku sedikit lega. Dia mulai melihat. Mungkin belum sepenuhnya menerima, tapi setidaknya dia melihat. Dan itu sudah cukup untuk sekarang. Aku masih tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Apakah Dika akan tetap bertahan dengan jalannya? Apakah Bram akan merelakan bisnisnya begitu saja? Tapi satu hal yang pasti, ini bukan akhir dari hubungan kami sebagai keluarga. Ini mungkin awal dari sesuatu yang baru. Malam itu terasa panjang.
Setelah melihat sendiri apa yang dilakukan Dika dan komunitasnya, aku dan Bram kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Di dalam mobil, tidak ada yang berbicara. Bram menyetir dengan ekspresi kosong. Pandangannya lurus ke depan. Aku tahu dia sedang mencoba memahami semuanya. Mencoba mencari celah logis yang bisa menjelaskan keputusan Dika. Aku, di sisi lain, masih memikirkan wajah-wajah di ruangan itu. Anak-anak muda dengan semangat yang tak tergoyahkan. Orang-orang yang mempercayai Dika, yang menggantungkan harapan mereka padanya. Dia bukan anak kecil lagi, ucapku pelan, akhirnya memecah kesunyian. Bram tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Dia keras kepala, sama seperti ayahnya. Lanjutku dengan senyum tipis. Bram mendengus, tapi tidak dalam nada marah. Lebih seperti seseorang yang menyadari sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Keras kepala itu bagus kalau diarahkan dengan benar. Tapi Dika memilih jalan yang tidak masuk akal. Aku menatapnya. Tidak masuk akal menurut siapa? Bram menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan. Menurutku. Menurut dunia bisnis, menurut realitas. Aku menghela napas. Menurutku, Dika baru saja menunjukkan padamu bahwa dia bukan sekadar anak yang memberontak tanpa arah. Bram terdiam. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, suamiku mulai memahami sesuatu yang baru. Tapi Bram adalah pria yang sulit mengakui kekalahannya, bahkan dalam perdebatan dengan anaknya sendiri. Apa kau benar-benar tidak bisa memberi Dika kesempatan? Tanyaku hati-hati. Bram mengetukkan jarinya ke kemudi, berpikir dalam. Aku tidak bisa merestui sesuatu yang aku anggap tidak akan bertahan lama. Aku tersenyum kecil. Kau juga pernah memulai bisnis dari nol, Bram. Dika hanya memilih jalan yang berbeda. Bram mendesah panjang. Aku butuh waktu. Dan aku tahu, itu adalah bentuk pengakuan pertama darinya. Aku menggenggam tangannya yang ada di pangkuannya. Aku juga. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari cara untuk tetap terhubung dengan Dika tanpa membuatnya merasa dihakimi. Aku sering mengirim pesan singkat, menanyakan kabarnya, menanyakan apakah dia butuh sesuatu. Kadang dia membalas, kadang tidak. Tapi aku tahu, dia mulai membuka pintunya sedikit demi sedikit. Bram masih diam tentang semua ini. Dia tidak pernah membahasnya, tidak pernah bertanya tentang Dika. Tapi aku tahu dia memikirkannya. Sampai suatu malam, ketika aku masuk ke ruang kerjanya, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di mejanya, ada tumpukan dokumen yang tidak asing bagiku. Laporan keuangan. Proposal bisnis sosial, studi kasus tentang organisasi non-profit. Aku menatap Bram yang sedang membaca salah satu dokumen itu dengan kening berkerut. Kau sedang melakukan riset? Tanyaku hati-hati. Bram menutup dokumen itu pelan. Aku hanya ingin tahu, bagaimana ini bisa bertahan tanpa sistem yang jelas. Aku tersenyum tipis. Atau mungkin kau hanya ingin tahu apakah ada peluang di dalamnya. Bram tidak menjawab. Tapi aku mengenalnya terlalu baik. Suamiku tidak akan membuang waktunya untuk sesuatu yang tidak menarik perhatiannya. Dan aku tahu, di dalam hatinya, dia mulai melihat kemungkinan. Beberapa hari berlalu sejak aku menemukan Bram diam-diam membaca dokumen tentang organisasi non-profit. Aku tidak bertanya lebih lanjut, membiarkannya dengan pikirannya sendiri. Aku tahu, jika aku terlalu memaksa, Bram akan langsung menutup dirinya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat sedang menyiapkan berkas untuk pertemuan bisnisnya, Bram tiba-tiba berbicara. Aku ingin bertemu Dika, katanya tanpa menoleh. Aku hampir menjatuhkan cangkir di tanganku. Aku menoleh, mencari tanda-tanda apakah ini hanya kalimat selintas atau sungguh-sungguh. Serius? Tanyaku pelan. Memastikan. Bram mengangguk.
Tapi bukan untuk membujuknya kembali. Aku hanya ingin tahu lebih dalam tentang apa yang dia lakukan. Hatiku terasa hangat. Meskipun nadanya masih terdengar keras. Aku tahu ini adalah langkah awal. Kapan? Tanyaku. Nanti malam. Aku ingin melihat tempat itu sekali lagi. Tapi kali ini dengan kepala dingin. Aku mengangguk. Berusaha menahan senyumku. Aku tidak ingin membuat Bram merasa seolah-olah dia menyerah pada Dika. Baiklah, jawabku. Aku akan menghubungi Dika. Bram tidak menjawab, tapi aku bisa melihat tangannya menggenggam dokumen itu lebih erat. Malam itu, aku dan Bram kembali ke tempat Dika. Namun kali ini, suasananya berbeda. Bram tidak lagi masuk dengan ekspresi skeptis atau tangan bersedekap seperti sebelumnya. Dia berjalan lebih perlahan. Matanya menyapu ruangan dengan ketertarikan yang lebih tulus. Dika menyambut kami dengan sedikit canggung. Mungkin tidak menyangka ayahnya benar-benar datang kembali. Kalian kembali? Tanyanya. Lebih kepada Bram daripada aku. Ayah ingin melihat lebih dalam tentang apa yang kamu lakukan. Aku menjelaskan. Dika menatap Bram dengan alis sedikit terangkat. Serius? Bram mengangguk. Meskipun tetap dengan ekspresi kerasnya. Tunjukkan padaku bagaimana ini bekerja. Dika tampak berpikir sejenak. Lalu mengangguk. Baiklah. Ikuti aku. Kami berjalan ke ruangan yang lebih kecil di bagian belakang. Di sana, beberapa orang sedang bekerja di depan komputer lama, mencatat data, menghitung anggaran, dan meninjau daftar bantuan yang sudah diberikan. Dika mengambil satu berkas dan menyerahkannya pada Bram. Ini laporan keuangan kami bulan lalu, katanya. Kami tidak punya pemasukan tetap, jadi semua dana berasal dari donasi atau proyek lepas yang kami kerjakan. Bram membolak-balik halaman dengan teliti. Aku tahu dia sedang menganalisis setiap angka, mencari celah atau kekurangan dalam sistem mereka. Kalian tidak punya sumber dana stabil? Tanyanya. Kami sedang mencoba mencari cara, jawab Dika. Tapi sejauh ini, kami bertahan dengan apa yang ada. Bram mengangguk pelan, lalu berkata, kalian butuh sistem yang lebih kuat. Kalau begini terus, kalian tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Aku menahan napas, menunggu reaksi Dika. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dika tidak tersinggung, tidak membantah. Dia justru tersenyum kecil. Itu juga yang sedang kupikirkan, katanya. Aku bisa melihat ekspresi Bram sedikit melunak. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa strategi dan perencanaan. Aku tidak tahu kemana ini akan membawa mereka. Tapi aku bisa merasakan satu hal. Bram tidak lagi melihat Dika sebagai anak yang hilang. Dan Dika tidak lagi melihat Bram sebagai musuh yang harus dilawan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku memperhatikan Bram dan Dika yang mulai berdiskusi tentang bagaimana komunitas ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Tidak ada suara tinggi, tidak ada bentakan. Hanya ada pertukaran ide dan sudut pandang yang, meskipun berbeda, mulai menemukan benang merahnya. Dika menjelaskan berbagai proyek yang mereka jalankan, mulai dari penggalangan dana, kerjasama dengan organisasi sosial lain, hingga usaha kecil-kecilan yang mereka bangun bersama warga. Kami sempat mencoba membuka usaha kecil. Ayah, katanya. Kami membantu ibu-ibu di kampung ini membuat kerajinan tangan dan menjualnya secara online. Tapi karena modal terbatas, kami tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar. Bram menatap laporan keuangan mereka dengan kening berkerut. Keuangan kalian terlalu tidak stabil. Tanpa sistem yang lebih jelas, usaha seperti ini tidak akan bisa berkembang. Dika mengangguk, tidak membantah. Makanya, aku ingin mencari cara agar komunitas ini bisa mandiri, tanpa harus mengandalkan donasi terus-menerus. Aku melirik Bram.
Dia masih membaca laporan itu dengan seksama, seolah sedang mencari celah yang bisa diperbaiki. "Berapa banyak pemasukan yang kalian dapat dari usaha ini?" tanyanya. Dika menyebutkan angka yang bahkan aku sendiri kaget mendengarnya. "Itu jumlah yang kecil," komentar Bram. "Kalian butuh strategi pemasaran yang lebih baik." Dika tertawa kecil. "Aku tahu. Makanya, aku butuh bantuan orang yang lebih paham bisnis." Aku bisa melihat ekspresi Bram berubah sedikit. "Apa kau sedang memintaku untuk membantu?" tanyanya. Nadanya datar tapi penuh arti. Dika menatapnya lurus. "Jika ayah mau, aku akan sangat menghargainya." Bram tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat pikirannya bekerja keras, menimbang-nimbang sesuatu. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah bagi Bram. Dia masih ingin Dika meneruskan bisnis keluarga, tapi di saat yang sama, dia juga mulai melihat potensi dalam apa yang Dika lakukan. Setelah beberapa saat, Bram akhirnya menghela napas panjang. "Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan," katanya akhirnya. Dika tersenyum. "Itu sudah lebih dari cukup." Aku menahan air mataku yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan bahwa keluarga kami bisa menemukan keseimbangan baru. Ini mungkin belum akhir dari perdebatan mereka, tapi setidaknya, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai melihat perubahan kecil dalam sikap Bram. Dia tidak langsung terjun membantu Dika, tapi aku tahu dia sedang mengamati. Pagi itu, aku mendapati Bram duduk di ruang kerjanya dengan beberapa dokumen di depannya. Bukan laporan bisnisnya sendiri, melainkan laporan keuangan komunitas Dika. Aku pura-pura sibuk menyiram tanaman di dekatnya, tapi diam-diam mengintip reaksinya. "Apa yang kau lihat?" tanyaku akhirnya. Bram menghela napas. "Mereka benar-benar butuh sistem yang lebih baik. Ini semua terlalu berantakan. Tidak ada strategi jangka panjang, tidak ada rencana ekspansi." Aku tersenyum tipis. Lalu, dia mengangkat bahu, mencoba terdengar santai. "Aku mungkin bisa membantu mereka. Sedikit." Hatiku hampir meledak karena bahagia, tapi aku menahan diri agar tidak terlalu menunjukkan emosiku. "Sedikit?" ulangku, menggoda. Bram hanya mendengus. "Jangan berlebihan." Tapi aku tahu, ini adalah langkah pertama. Hari itu, Bram meminta Dika untuk bertemu di kantornya. Aku tidak tahu apa rencana suamiku, tapi aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya saat ia menunggu kedatangan putra kami. Ketika Dika akhirnya masuk, dia tampak sedikit waspada. "Ada apa, Ayah?" Bram menunjuk kursi di depannya. "Duduk." Dika menurut. Tanpa basa-basi, Bram menggeser beberapa dokumen ke arah Dika. "Aku sudah meninjau laporan keuangan komunitasmu. Ini beberapa koreksi yang bisa kamu lakukan untuk membuat arus kas lebih stabil." Dika menatap dokumen itu dengan kening berkerut, lalu menatap Bram dengan ekspresi tak percaya. "Ayah benar-benar serius soal ini?" "Aku tidak akan membuang waktuku untuk hal yang tidak serius," jawab Bram datar. Aku bisa melihat mata Dika berbinar sesaat. Dia lalu mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama. "Jadi, apa ayah mau membantu?" tanyanya hati-hati. Bram bersandar di kursinya, menatap putranya dengan ekspresi sulit ditebak. "Aku akan memberikan saran dan arahan, tapi selebihnya, keputusan ada di tanganmu." Dika tersenyum kecil. "Itu sudah cukup." Aku, yang sedari tadi mengamati dari pintu, hampir menangis haru. Untuk pertama kalinya, aku melihat dua pria paling penting dalam hidupku mulai berjalan ke arah yang sama. Mungkin jalannya masih panjang, mungkin masih akan ada perdebatan dan pertentangan. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah.
Ini tentang menemukan jalan untuk tetap bersama, meskipun dalam dunia yang berbeda. Bram mulai melibatkan dirinya dalam komunitas Dika dengan caranya sendiri. Tidak seperti Dika yang bekerja langsung di lapangan, Bram lebih banyak berperan dalam strategi dan pengelolaan keuangan. Awalnya, Dika dan timnya merasa canggung. Mereka terbiasa bekerja dengan cara mereka sendiri, tanpa sistem yang terlalu kaku. Tapi perlahan, mereka menyadari bahwa saran Bram benar-benar membantu. Jika kalian ingin bertahan lebih lama, kalian butuh bisnis yang benar-benar bisa menopang komunitas ini, kata Bram suatu hari saat mereka mengadakan rapat kecil. Dika mengangguk. Aku tahu, Ayah. Tapi bagaimana caranya? Bram tersenyum kecil, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Aku akan membantu kalian memulainya. Dan begitu saja, sesuatu yang besar pun dimulai. Dengan pengalaman Bram di dunia bisnis, mereka mulai membangun sebuah usaha sosial, sebuah lini produk kerajinan tangan yang dibuat oleh komunitas mereka. Mereka tidak hanya membuat barang, tetapi juga memberi pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ibu-ibu dari keluarga kurang mampu diajari keterampilan, anak-anak jalanan diberi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Bram, yang dulu meragukan putranya, kini justru menjadi mentor bagi banyak anak muda di komunitas itu. Aku melihat perubahan besar dalam keluarga kami. Dika tidak lagi memandang Bram sebagai ayah yang hanya peduli pada bisnis. Dan Bram tidak lagi melihat Dika sebagai anak yang hanya ingin memberontak. Mereka saling memahami. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, hal yang sudah lama tidak terjadi dalam keluarga ini, Bram menatap Dika dengan serius. Apa kau masih yakin tidak ingin meneruskan perusahaan keluarga? Tanyanya. Dika tersenyum. Aku pikir, aku sudah meneruskannya dengan caraku sendiri. Aku melihat Bram terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, aku pikir begitu. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi paksaan, hanya penerimaan. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa bulan berlalu, dan usaha sosial yang mereka bangun semakin berkembang. Produk-produk mereka mulai menarik perhatian pasar yang lebih luas, dan komunitas itu kini bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada donasi. Bram tetap menjalankan bisnisnya, tetapi kini dia juga sering menghabiskan waktu di komunitas Dika. Aku, di sisi lain, hanya bisa tersenyum melihat mereka berdua akhirnya menemukan jalan untuk tetap bersama. Bukan dengan cara yang diharapkan Bram sejak awal. Bukan dengan cara yang Dika bayangkan. Tapi dengan cara yang akhirnya membuat mereka sama-sama bahagia. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Sebagai orang tua, kita seringkali memiliki harapan besar terhadap anak-anak kita. Namun, tidak semua anak akan memilih jalan yang kita anggap terbaik. Terkadang, kita harus belajar menerima bahwa kebahagiaan mereka mungkin ada di luar rencana yang kita buat. Bagi Bram, kesuksesan berarti meneruskan bisnis keluarga. Bagi Dika, kesuksesan berarti membantu orang-orang yang kurang beruntung. Keduanya akhirnya memahami bahwa sukses memiliki banyak bentuk, dan yang terpenting adalah kebahagiaan serta dampak positif yang kita berikan pada orang lain. Jika kamu menyukai cerita penuh makna dan hikmah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh dengan pelajaran hidup, cinta, dan perjuangan.